Halo semua, selamat pagi GM semua. Kembali lagi bersama saya MPJ.BTC di Cryptalk by Stacks Indonesia. Oke, jadi hari ini kita akan membahas edisi spesial dari Cryptalk, di mana kita akan membahas secara mendetail semua tentang blockchain dan stacks gitu. Oke, teman-teman di hari ini mungkin saya agak step back gitu ya, mundur dulu gitu kan. Karena apa? Karena ternyata ketika saya berkeliling-keliling ke teman-teman komunitas kripto, kemudian teman-teman komunitas, teman-teman pengguna teknologi gitu, ternyata nggak semuanya tahu kayak internal dari suatu blockchain. Apa sih blockchain itu gitu? Terus kenapa sih ini penting gitu ya? Terus gimana caranya ngebuat si blockchain ini berguna bagi kehidupan kita sehari-hari? Kenapa dia bisa berguna? Kemudian juga apa itu stacks gitu? Nah biasanya orang-orang itu tahu stacks, tahu blockchain itu dari spekulasi gitu. Jadi kayak misalnya mereka mau nebak nih, oh iya ini koin ini market cap-nya masih rendah, mungkin bisa kita coba. Siapa tahu nanti ada upside yang tinggi kayak gitu ya. Jadi kadang tuh nggak ngerti gitu, apa sih yang mereka beli, apa sih yang mereka lakukan gitu kan. Nah, jadi di edukasi ini saya akan bikin sekitar beberapa video, 8 videoan gitu kan, yang mana saya akan bahas satu persatu konsep-konsep dari blockchain. Oke, kalau teman-teman mau tahu, teman-teman bisa juga cek video saya yang lain di bawah ini tentang apa itu blockchain, tapi saya akan menjelaskan ulang apa itu blockchain, apa itu kripto, dan gimana sih ini bisa menarik dan bisa sampai seseru ini sekarang gitu ya. Oke, jadi teman-teman, pertama-tama akan saya perkenalkan ke teknologi yang disebut sebagai public ledger atau mungkin sebelum ke public ledger dulu kali ya. Jadi gini, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pernah ingat masa-masa SMA gitu ya, kalau misalnya ambil pelajaran apa ya, ekonomi atau apa gitu, lupa saya pelajarannya. Saya bukan nggak belajar ekonomi SMA, nggak belajar, cuma sepertinya ada pelajaran itu. Nah, di mana nanti akan belajar namanya tuh dasar-dasar akuntansi, di mana ada yang disebut sebagai double entry bookkeeping. Nah, apa itu double entry bookkeeping? Double entry bookkeeping adalah di mana kita tuh bisa mencatat ya account tuh kayak semacam unit dari suatu apa istilahnya ya, perhitungan gitu. Kalau misalnya saya punya perusahaan, saya kasih nama nih misalnya untuk pengeluaran apa namanya apa gitu ya. Kemudian untuk pemasukan nama akunnya apa. Jadi ada pos-posnya sendiri di mana diatur di dalam kaidah-kaidah akuntansi yang mana biasanya ada ALE, assets, liability, equity gitu. Nah, kita nggak bakal kesana ngebahas akuntansi, tapi poinnya adalah ada yang disebut sebagai ledger gitu. Kalau di akuntansi ada namanya buku besar. Nah, sama ada buku besar juga nih di blockchain gitu. Nah, kemudian yang unik adalah si blockchain ini ada satu hal lagi yang disebut sebagai yang ketiga gitu. Tadi kan ada double entry bookkeeping. Jadi gimana caranya aset itu harus sama dengan liability, equity gitu ya. Aset plus aset dikurangi liability sama dengan equity gitu kan. Nah, itu harus sama gitu kan. Dua sisi harus sama gitu kan. Nah, nanti aset sama dengan kita lihat ALE gitu kan. Saya agak lupa kalau rumus salah, ntar koreksi ya. Tapi itu intinya ada rumusnya gitu kan. Nah, itu harus sama gitu. ALE ini harus sama. A sama dengan L plus E gitu kan. Harus sama gitu kan. Nah, sama juga kalau di blockchain ntar ada suatu buku besar yang mencatat gitu kan. Semua orang apa sih transaksinya. Artinya apa? Artinya adalah semua di dunia ini kalau sepakat pakai suatu blockchain, misalnya pakai Bitcoin gitu ya, nanti kita bakal tahu gitu. Pokoknya kalau alamat Bitcoin si A yang nomornya A B C D E F G apa gitu ya, ya kalau isinya 10 ya 10 gitu. Semua orang di seluruh dunia sepakat itu 10 kayak gitu. Jadi tidak ada ketidakpahaman gitu ya. Sama semuanya 10. Nah, pakainya teknologi apa? Mereka menggunakan kriptografi. Kalau di kasusnya Bitcoin itu menggunakan proof of work untuk memastikan suatu unit perhitungan, kalau di blockchain namanya block, itu valid kayak gitu. Nah, orang-orang sering menyebut sebagai triple entry accounting. Apa ya? Dari double entry bookkeeping, triple entry bookkeeping itu adalah blockchain gitu, yang mana dipelopori oleh Bitcoin, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu konsep dasarnya. Kita punya kesamaan gitu ya
Di situ yang kita sebut sebagai common knowledge yang penting banget untuk membangun suatu sistem finansial di sana. Nah, itu adalah poin pertama, teman-teman. Nah, untuk awal-awal saya jelasin itu dulu aja. Sampai ketemu di Crypto berikutnya. Terima kasih.